Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kajian subuh kita pada pagi hari ini masih terkait masalah tentang sunnah puasa. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina wa ustazatina fid da'ini amin. As-sabiqu al-irtisalu min al-janabati qabla al-fajri khurujan min al-khilafi walikai yabda'a sawmahu tahiran. Sunnah puasa nomor itu bahasa niki al-irtisalu minal janabati qabla al-fajri khurujan minal khilafi. Jadi sunnah hukumnya mandi junub sebelum terbit fajar. Jadi bahasa ulama niki mandi junub niki hukum dasarnya. Jadi hukum mandi junub niki wajib. Lagu masalah waktu sah ambek yang tau negawe niki ya hukumi sunnah. Jadi mandi junub hukum wajib. Lagu tegawe lek sedek neman tama waktu subuh ya dok mandi waktu neseno waktu tegawe no ya hukumi sunnah. Dede pahami mandi junub penuh ya hukum sunnah. Ndek waktu dok gawe. Jadi waktu pelaksanaan mandi itu sebelum subuh tahun tegawe hukum sunnah. Sementara mandinya itu sendiri hukumnya tetap wajib. Khurujan minal khilafi ini sebagai suatu tindakan kita keluar dari khilaf, perbedaan pendapat para alim ulama. Walikai yabda'a sawmahu tahiran, tujuannya adalah supaya dia memulai puasanya dalam keadaan suci. Jadi maksud niki adalah puasa endek jari syarat puasa niki mesti harus sudah dalam keadaan sudah mandi junub. Seseorang itu diperbolehkan untuk puasa, tidak. Beda halnya dengan sholat. Lalu sembahyang, Bapak Ibu sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Lalu sembahyang beda di puasa.
Lamun sembahyang alias sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah tidak sah hukumnya sholat kalau belum suci, baik suci dari hadas kecil maupun suci daripada hadas besar. Jadi harus dalam keadaan wah mandi junub, andai mengandung hadas besar, andai mengandung hadas kecil, harus tawah wudu. Niki lamun sholat. Lalu lamun puasa tidak menjadi syarat harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Sila andai jadi syarat mesti dalam keadaan suci. Belum ditebani ngentut atau menek sejelo-jelo oleh mangga mayang subuh sampai maghrib. Kan harus suci. Ya pun ente syaratan. Ente syaratan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maksudnya ndak mesti dari selesai buka, dari selesai makan sahur sampai waktu maghrib itu kita dalam keadaan wudu. Ini kalau masalah puasa. Tapi kalau masalah sholat, wudunya harus tetap ada. Harus nara wudu munek sembahyang. Lagu puasa tidak. Kemudian masalah junub. Masalah orang dalam keadaan junub tatkala waktu malam dia sudah berhubungan badan dengan suami atau istrinya, kemudian telat dalam artian mepet waktu. Kari arah 10 menit waktu makan sahur, ya pun turas wanda mulai persiapan imsak sebentar lagi akan tiba waktu imsak untuk kota Bima dan sekitarnya. Bima wadah imsak nih makan sahur di nama mandi junub di nama amben pilih mandi junub atau makan sahur. Silahkan makan sahur terlebih dahulu. Mandi junubnya boleh nanti dilakukan walaupun sudah azan subuh Anda belum mandi junub, puasamu dianggap sah walaupun belum mandi junub. Nah, dimasuki kan mereka yang belum ada besar kan, belum mandi masih mengandung hadas besar. Tetapi dalam masalah bab puasa mandi sebelum waktu subuh hukumnya sunnah di bulan puasa bagi orang yang akan melaksanakan puasa. Sunnah dia mandi sebelum azan subuh. Baris ya sembahyang subuh ya mestilah harus dalam keadaan sudah mandi. Karena kalau sholat lagi sekali syaratnya harus suci alias mudah mandi. Lamun puasa ya endek syaratan mandi dulu, ya pun kanggo puasa. Kanggo dan puasa walaupun di teman mandi. Lamun masalah puasa, lamun masalah sembahyang harus mandi dulu, ya boleh kanggo sembahyang. Ya perbedaan masalah sembahyang dan puasa. Karena mandi junub lagi sekali itu beda hukumnya tatkala berhadapan dengan mau melakukan sholat dengan mau melaksanakan puasa. Apa dalilnya? Apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya? Iya dari sisi Nabi SAW.
Dalam kitab sawi niki yakni kitab Is'aful Ahli Iman karangan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, karangan daripada guru Bapak Maulana Syekh, ada hadis sada ceritaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis berasal oleh Siti Aisyah. Ia bercerita berberita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu bulan puasa dalam keadaan junub. Wa an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghayrah tilamin summa yaghtasilu wa yasumu. Jadi Siti Aisyah bagi Ummu Salamah dua-dua ni sebini Rasulullah ni. Jadi ketahuan ke berembe keadaan Rasulullah lek-lema-lemano raja sebini sebenarnya Nabi lo ni ketahuan ke berembe kondisi Nabi. Apa ni bercerita Siti Aisyah bagi Ummu Salamah konon cerita bahasa di hadis tinggi Rasulullah wahdama waktu subuh dalam keadaan masih junub dan mandi di bulan puasa lagi. Jadi Rasulullah di bulan puasa sempat wahdama waktu subuh Rasulullah masih junuban, masih dalam keadaan junub dan mandi suci. Min jima'in dengan sebab pernah berhubungan badan dengan istri beliau yaitu Siti Aisyah. Ghairah tilamin bukan disebabkan karena pernah mimpi basah, bukan, tetapi disebabkan karena pernah berhubungan badan. Summa yaghtasilu wa yasumu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mandi wa yasumu dan beliau tetap berpuasa. Jadi maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pasang niat ia puasa sedeneman tama waktu subuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni tak tama waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deman mandi junub. Laku walaupun dekman mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak niatan diri puasa. Padahal dekman mandi. Lagu tak berniat puasa. Puasa je lono. Nah niki menandakan bahwasanya lamun puasa ente wajibang mandi junub ya pok nek kanggo pasang niat diri nek puasa. Lagu-lagu sembahyang ya harus mandi junub ya pone kanggo gawe sembahyang. Sehingga Rasulullah pernah terjadi maraniki dalam keadaan di waktu subuh beliau dalam keadaan kondisi belum mandi junub, namun beliau waktu itu sudah berniat untuk puasa. Berniat dan puasa dan memang puasa. Bila tak mandi, waktu waktu subuh mandi Rasulullah. Saya ingin kembali, sembahyang subuh, sisa subuh habis dalam keadaan suci. Oh, nek sedang subuh, wah berniat Rasulullah. Berniat apa? Puasa. Nah, ini sekilas dasar para alim ulama mengatakan boleh seseorang untuk berpuasa tatkala terjadi suatu keadaan di mana dia di waktu subuh belum mandi junub di waktu subuh belum mandi junub, maka orang itu apabila sudah memasang niat sebelum waktu subuh dia sudah pasang niat tapi dalam keadaan masih junub, maka sah puasanya pada hari itu. Tetapi alangkah bagusnya andai
bae mandi junub sedek neman dengan ngebang suhu harus ada anjuran adeza wah tak mandi. Lagu ini sekedar disunnahkan. Andai terjadi model sabaru mepet lalu waktu antara nane ande ke mandi barehan ke berbuka barehan ke makan sahur lebih waktu makan sahur sikit mandi berbeni. Oh silahkan makan sahur dulu, kemudian nanti setelah makan sahur walaupun sudah azan subuh, silahkan di situ Anda mandi sah hukum puasanya. Lagu-lagu lemak dan 2 bulan puasanya dendek biasa bini de ngelor sedek mandi karena bahasa Iran itu salah satu penyebab rizki seseorang itu akan mancap, serak rizki padahal memang tentu rizki itu tetap isi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saudara Jumadil selama hidupnya akan menghabiskan uang sebanyak 1 triliun baru mati. Wah tetap rizki Jumadil 1 triliun. Waktu satu tetepang kira keluar rizki Jumadil selama nirup 1 triliun uang baru dia akan mati. Lagu 1 triliun ini arak kalah lancar, arak kalah mancet emang tetap terima mati 1 triliun ini terima. Lagu arak penyebab 1 triliun nulik waktu mancet. Apa penyebab mancet? Di dalam Taklimul Muta'alim disebutkan bahwasanya ada pasal yang khusus membahas di bab terakhirnya tentang faslun bima yamna'ur rizqa wa bima faslun bima yajlibur rizqa wa bima yamna'ur rizqa. Pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat melancarkan rizki dan pasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang dapat mencegah, mempersulit datangnya rizki. Salah satunya adalah makan, minum sebelum mandi junub. Nah, lagu-lagunya bulan puasanya karena kondisi yang menyebabkan seseorang, silahkan sudah makan sahur dulu, timbang lemas bareh, berniat puasa, kemudian makan sahur, kemudian setelah itu nanti baru mandi. Ini terkait masalah bulan puasa. Dengan 1 sunnah yang selanjutnya adalah al-ightisalu kulla lailatin min layali ramadhana badal maghrib likai yanshaqqa lil qiyam. Sunnah yang ke-8 adalah sunnah hukumnya mandi setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Kapan dilakukan? Ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib. Apa tujuannya? Tujuannya adalah likayyan syaqalil qiyam, supaya dia energik, segar, semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Ada kira mandi sebelum waktu. Demen da inggas berbuka hingga sembahyang maghrib, sedek teman taek sembahyang tarawih, ojok santrin, ojok masjid mandi dulu, ya pun taek sembahyang tarawih. Goyok kedengaran kebersihan. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW. Demen inggas berbuka, inggas sembahyang maghrib Rasulullah. Kemudian beliau berbuka, kemudian selesai berbuka Rasulullah mandi sedeman gawe sembahyang isya dait tarawih. Rasulullah mandi, tujuannya apa di situ? Likayyan syaqalil qiyam, ade sak seger bareh waktu sak gawe sembahyang tarawih. Sunnah yang hukum niki memang tentu seger, lamun tak mandi di waktu sunnah seger, sehingga sel-sel tubuh kita ini dimasukkan oleh air dan akan menjadi segar. Dengan toh segar sehat tidak cigah. Lamun lah mandi
selesai buka puasa sebelum kita pergi melakukan sholat tarawih. Tetapi perlu diingat, ini anjuran sunnahnya mandi setelah sholat maghrib itu hanya di bulan puasa. Tapi kalau di luar bulan suci Ramadan, kata sebagian para alim ulama, tidak disunnahkan mandi setelah sholat maghrib. Batas dikanggono oleh hingga sholat maghrib sampai sekitar jam 12 malam. Oleh hingga sembahyang maghrib sampai jam 12 malam kurang sholat mandi lewat waktu senu. Kembali bahasan sebagian ulama, jantung kita itu di situ sudah dalam kondisi lemah. Lamunara dengan girang mandi hingga sembahyang maghrib mandi. Pokok antara hingga sembahyang maghrib sampai datang jam 12 no girang mandi, bilang jeluhnya doang gaya mandi lalu jadian aja. Besar kemungkinan bahkan ini besar tertera akan terserang penyakit parang kerusakan jantung secara permanen. Kan jantung dunia berfungsi untuk tukang pompa darah ojok selaku bagian tubuh. Ya, tukang pompa nih. Lamun dia mati jantung kan bahaya. Nula muda bilang jelo ya doang gaya mandi kemudian dia ingas maghrib untuk mandi. Pira do tanjurang mandi seke do tanjurang mandi ton sholat adalah sebelum sholat subuh dan setelah sholat subuh. Ini nomor seke pilih mandi. Kembe seke alasan sinsa ai lek waktu subuh no kandungan ozon. Sang dek ngerti ra ozon. Pokoknya bahasa dokter no arah kandungan ozon kandungan naik senu jauh lebih besar ketimbang air yang kita pakai mandi di selainan waktu subuh, sehingga itu akan menyebabkan kulit kita ini akan tetap muda. Ya, pemilih dengan awet muda aja bahasa niki. Kuatan mandi sedikit subuh di setelah subuh. Ya dalam sholat. Kedua manfaatnya di situ adalah lamun dengan mele adensa detek darah tinggi suruh mandi sedikit subuh di setelah subuh. Sehingga manfaat mandi sebelum sholat subuh itu dapat menurunkan tekanan darah. Maka dengan terlalu tinggi lo darah menunda berat coba kawin jurus Nabi Muhammad SAW mandi sedikit malah ngebang sembahyang subuh tak mandi baris hingga sembahyang subuh mandi, maka insya Allah sehat. Dari dengan nina sekurang subur bahasan para alim ulama lalu mele subur jadi bengana kira tahun masalah tahun rani membiana suruh dekat mandi bilang jelo sedek teman subuh deman ngebak ke masjid pada mandi baris ngas main subuh mandi malik insyaallah dia akan subur. Jelas penganan niki sekilas manfaat mandi sebelum subuh. Niki sekilas pembahasan terkait masalah mandi. Mungkin hanya itu kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita peroleh. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.